Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar para jamaah sekalian? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita kemudahan, keberkahan, serta kelancaran untuk kita semua. Baik urusan duniawi kita ataupun urusan ukhrawi kita. Dan bagi jamaah sekalian yang punya hajat khusus ataupun doa khusus, tulis di kolom komentar. Seperti biasa, mari sama-sama kita aminkan. Mudah-mudahan dengan amin kita semua, doa dan hajat-hajat kita segera Allah kabulkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum masuk ke videonya, saya ingatkan bagi jamaah yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan juga tombol notifikasinya, agar setiap kali saya mengupload amaliyah terbaru, para jamaah sekalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel saya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah ijazah yang disebut dengan ijazah Gunung Harta. Kenapa disebut dengan ijazah Gunung Harta? Karena amaliyah ini, ketika ada seseorang yang mampu mengamalkan amaliyah ini dengan cara istiqomah ataupun rutin, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari rezekinya. Sehingga rezeki yang dia dapatkan, yang tadinya sedikit, step by step, akan semakin banyak dan menggunung. Makanya ijazah ini disebut dengan ijazah Gunung Harta. Nah, ijazahnya seperti apa? Kapan diamalkannya? Berapa jumlahnya? Insya Allah sangat mudah sekali karena kita tidak perlu bangun malam. Cukup diamalkan setelah selesai melaksanakan sholat fardu, kemudian wiridan, kita tutup dengan doa dan dilanjut dengan amaliyah ini. Baik para jamaah sekalian, simak video ini dengan baik agar tidak gagal paham cara mengamalkannya, waktunya, serta jumlahnya, dan juga keutamaannya. Nah, ijazah yang disebut ijazah Gunung Harta ini adalah ijazah yang insya Allah cukup kita amalkan setelah selesai sholat fardu. Yang pertama adalah dengan membaca istighfar, yaitu jumlahnya 3 kali. Nah, redaksinya adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dibaca redaksinya adalah sholawat Fatih, ya, yang biasanya panjenengan semua membaca sholawat Jibril. Kali ini membaca sholawat Fatih, yaitu sebanyak 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Berapa banyak? Dibaca 11 kali. Nah itu ya, kenapa sholawat Fatih? Sholawat Fatih itu adalah sholawat pembuka. Pembuka apa? Pembuka rezeki, ya, pembuka permasalahan-permasalahan yang tertutup. Ya, intinya sholawat Fatih ini berfungsi sebagai pembuka, pembedah sesuatu yang menyumbat. Kalau kita punya hajat berkaitan dengan rezeki tentunya, maka perbanyak juga membaca sholawat Fatih. Nah, kemudian setelah kita membaca sholawat Fatih, dilanjutkan dengan membaca doa untuk kedua orang tua. Nah, artinya doa ini tetap kita wiridkan ya. Doanya adalah Allahumma khfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insya Allah para jamaah sekalian hafal. Karena apa? Ketika kita punya hajat, ketika kita punya kebutuhan, ketika rezeki kita tersumbat, salah satu penyebab adalah kita mungkin pernah menyakiti hati orang tua kita, sehingga orang tua kita tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Makanya para jamaah ketika mau buka usaha, ketika kita mau memulai jualan, mau mulai kerja, atau kita mau mencari pekerjaan,
mau memulai bisnis, ataupun setelah kita sukses dalam sebuah bisnis, kita jangan lupa mendoakan orang tua kita yang lebih utama daripada kita mendoakan diri kita sendiri. Karena apa? Doa orang tua itu tembus sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita meninggalkan tidak mendoakan orang tua kita, kata Sayyidina Ali, tarkud du'a lil walidaini yamna'ur rizqa. Barang siapa yang meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya, yamna'ur rizqa, ya, maka dia akan dicegah rezekinya, ditutup ya dari segala arah. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ijazah gunung harta salah satunya adalah yang perlu kita amalkan adalah mendoakan kedua orang tua kita. Karena itulah jalan satu-satunya yang akan melancarkan rezeki seorang anak, karena kita mendapatkan ridhonya orang tua. Itu ya. Nah, setelah kita selesai ya mendoakan orang tua kita, berapa jumlahnya? Jumlahnya 3 kali boleh, 7 kali juga boleh. Kemudian zikir, ya, dilanjutkan dengan zikir yang bunyinya ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab. Ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab. Redaksinya adalah dari Asmaul Husna. Ya Allah, ya Razzaq, yang memberikan rezeki, yang punya rezeki. Ya Wahhab artinya adalah yang maha pemberi. Dibaca berapa kali? Nah, ini agak banyak, yaitu jumlahnya 1000 kali. Insya Allah, ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab. Kalau kita sudah terbiasa, kata orang Jawa, sudah kulino, insya Allah ini sangat sedikit sekali ya, karena bacaannya pendek. Nah, kemudian yang terakhir, ketika kita sudah menyelesaikan semuanya, kita tutup dengan doa yang doanya berbunyi Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, kita meminta kepada Allah ya untuk mencukupi apa yang kita butuhkan, ya, dan kita meminta kekayaan kepada Allah. Jangan sampai kita meminta kekayaan kepada selain Allah. Nah, itu makna dari doa Allahumma fini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, supaya Allah mencukupi hidup kita dan kita tidak perlu meminta kekayaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para jamaah sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk menambah amaliyah kita, untuk menambah volume rezeki kita, untuk menambah kadar rezeki kita agar semakin banyak dan semakin banyak lagi, layaknya gunung harta. Insya Allah ketika kita sudah dikabulkan doanya, jangan lupa berbagi kepada fakir miskin, ya, para anak-anak yatim, agar apa? Agar rezeki kita itu lebih berkah dan manfaat. Apakah kita harus menunggu kaya? Tidak. Berbagi rezeki, berbagi harta, infak dan sodakoh tidak harus menunggu kaya. Justru ketika kita saat ini berbagi, maka kekayaanlah yang akan cepat kita miliki kalau kita menjadi seorang muslim yang dermawan. Insya Allah ya. Itu saja video yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.